Malang Prodi Sastra Indonesia semester 4. Saya Patricia Lani sebagai moderator dan saya Febriani Ratnawati sebagai moderator juga. Saya Dini sebagai editor dan kamera. Jadi di video kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber yang kebetulan Prodi Sastra Indonesia juga yang pernah menerbitkan karya sastra. Selamat menikmati. Halo teman-teman, selamat siang dan selamat datang di video kami. Kali ini kami kedatangan salah satu narasumber, namun di awal video ini izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Febriani Ratnawati dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Patricia Lani dan narasumber kami. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dini Akhiriani. Oke, salam kenal ya Kak. Ya, salam kenal juga. Ya, jadi kita mau nanya seputar pengalaman kakak mengawali proses kakak bikin karyanya sampai dulu. Tapi di awalnya kami pengen tahu latar belakang kakak ngambil jurusan sastra Indonesia ya. Boleh diceritakan sedikit? Untuk latar belakang memilih jurusan bahasa Indonesia, sebenarnya jurusan ini nggak ada di wishlist hidup aku ya. Benar, emang aku nggak spontan aja. Iya, emang dulu nggak tahu bahkan ada jurusan bahasa Indonesia. Itu juga boleh rekomendasi dari teman. Tadi aku mau manajemen, cuma aku ngerasa passionku bukan di situ deh. Gitu. Di sastra. Iya, kayak aku justru belum tahu sastra malah kayak cuma tahunya sastra Inggris. Gak tau apa ternyata ada sastra Indonesia. Iya. Aku dulu awalnya mau masuk manajemen gak jadi karena ya itu aku benci hitung-hitungan. Benci matematika. Katanya itu justru malah biangnya manajemen. Iya. Terus akhirnya aku gak mau, terus nyari lagi jurusan hukum tapi kayaknya aku gak kurang. Iya. Terus akhirnya ada saudaraku, salah satu dosen, dia bantu aku buat konseling. Akhirnya dia tanya minat bakat aku, terus hobi aku atau kegiatan yang sering aku lakuin. Terus akhirnya dia nyaranin buat masuk ke sastra Indonesia dan akhirnya ya masuk ke sastra Indonesia gitu. Dan ternyata setelah menjalani udah pas semester baru merasa kayak oh iya bener nih ternyata passionku di sini. Berarti suka nulis itu udah sebelum masuk ke jurusan ini atau udah baru menyesuaikan? Sebelum masuk jurusan sebelum kuliah. Pada SMP. Terbit kapan? Aku awal nulis kan sebelum nulis kan pasti kita jadi pembaca dulu ya. Aku dulu kelas 7 SMP tuh aku diracunin sama temen aku buat baca aplikasi Wattpad, pasti Gen Z tahu lah. Iya. Dulu Visa belum terkenal Wattpad, masih Wattpad. Aku diracunin baca Wattpad, baca lah tuh sehari bisa beberapa, habis saya di kamar udah terdiam baca terus. Terus lama-lama aku tertarik kayak bisa nggak ya bikin karya kayak mereka gitu, kayak capek baca mulu pengen bikin saya pengen nyoba gitu, bisa nggak sih urusan gagal atau enggaknya aku nggak pernah nanya, kita nyoba bikin aja dulu. Kira bikin dulu, berhasil bikin. Awalnya masih takut kayak ini gimana sih cara nerbitin, aku belum tahu caranya, susah nggak sih, pakai uang nggak sih, pasti kan di dalam kita uang kan yang utama tuh kayak ini bayar berapa, terus prosesnya gimana, terus kemana, apalagi satu takut kena tipu. Karena kita masih pemula kan. Terus akhirnya aku nyari relasi, aku ikut penulisan Wattpad kayak di dalam web itu semua isinya penulis Indonesia. Jadi mereka saling rekomendasi kayak di sini aja kak, di sini aja kak, bisa gini ya. Kita kenal-kenalan. Aku masak salah satu enggak besar sih, kayak kenalan doang, nanya-nanya kan aku harus terbit. Nah, akhirnya aku ngajuin naskahku ke
penerbit itu ikut seleksi kan, yang gratis. Iya, ikut seleksi yang gratis. Katanya bisa, cuma kan emang kalau gratis biasanya waktunya cuma agak lama, nggak secepat yang bayar. Emang gimana kan sekarang? Kira aku ikut yang gratis, nggak lama setelah itu aku dihubungin sama mereka, ada aku lolos. Nah, akhirnya terbitlah pada tahun 2019. Jadi Pas COVID ya? iya. Ekonomi lagi seru-seru. Judulnya tentang apa? Aku ngambil judul tentang The Perfect Pilot. Itu temanya apa? Itu temanya, tema utamanya sih percintaan. Iya. Kalau sekarang kan kayak bener lagi masih iya masih zaman puber, tahunya cuma cinta doang. Iya. Jadi aku ngambil tema itu sih, cinta utamanya. Kalau tapi aku masih satu sih, masih itu. Sebenarnya aku mau lagi, cuma kayak aku masih mau nyari penerbit lain, kayak mau nyoba hal baru. Jadi aku bisa aja nih penerbit lama udah pasti lolos, karena sebelumnya aku udah pernah. Iya. Kayak peluang aku lolos lagi tuh lebih gede ibaratnya. Cuma kan kita ya mau nyoba tantangan baru, ya masa mau di situ lagi. Nyari pengalaman baru ya. Biar ada rasa tantangan. Promosinya juga dari dalam ya. Promosi dua-duanya sih Kak, aku ikut andil dulu. Promosi dulu kan waktu itu zaman COVID ya, ekonomi benar-benar lagi seret banget. Kan banyak orang WFH bahkan di PHK cuma gara-gara COVID. Dulu tuh aku promosinya ya kalau dari Indonesia sendiri kan aman ya, belum bisa masuk ke media, karena masuk ke media itu agak susah, harus tembus 1.800 baru bisa masuk ke seluruh media Indonesia. Nah, tapi karya aku tuh belum tembus gitu, aku cuma tembus waktu itu 100 karena ya gimana, susah promosinya, ekonomi lagi seret-seretnya orangnya kan buat keluar rumah aja susah kan. Jadi ya udah aku berbagai cara kayak pakai paid promo, kayak promosi berbayar. Iya, promosi berbayar aku udah bayar sana sini di Instagram. Kayak butuh ide, kayak bingung arahnya kayak gimana. Alhamdulillah udah ada di kepala aku buat ngomongin itu biasa. Kayak mau gini, pasaran begitu. Juga ada banyak juga, tapi ya udahlah lanjut nulis aja dulu, urusan dilakukannya kan kita bisa minta pendapat orang. Kayak si karya kita tuh gimana sih di mata orang, kan kalau kita baca sendiri kan pasti aneh kan. Ya kan, ngebaca karya sendiri kayak ini sih kalau kayak ini dari bentuknya, kalau buat pendapat orang kan beda. Soalnya kan karya kita buat dinikmatin orang ya. Jadi kita bisa pendapat orang, cukup pendapat diri sendiri. Nggak bisa kita kayak Tiga bulan berapa? satu bulan. Kalau dalam satu hari itu kan nulis pasti ada tingkatnya beberapa halaman gitu ya. Biasanya kalau satu hari itu bikin berapa halaman atau berapa? Tergantung. Iya tergantung mood, soalnya gimana ya, nggak bisa dipaksain kayak hari ini harus dapat 5 misalnya. Gak bisa, kayak harus ya udah sederhana aja, jadi jangan pernah maksain sesuatu. Jadi gimana ya, emang kita udah ada target nih, misal 3 bulan harus selesai, tapi ya kita juga nggak bisa maksain diri kita, ya ini malah berantakan kayak gitu. Tapi kita usahain juga bikin planning kayak gimana caranya 3 bulan ini selesai tanpa harus memaksakan diri gitu. Jadi misal satu hari 1 bab itu kan cukup. Kali aja 3 bulan itu pasti ada dapat. Jika belum 5 mungkin kalau idenya benar-benar lancar. Kalau tips dari aku ya, kita lebih banyakin lagi bacanya dengan tema serupa. Dan kita tuh dapat referensi, bukan plagiasi ya, beda. Kita cuma biar dapat referensi ya, algoritma kayak yang ini gimana, yang cocok sama ini tuh gimana. Nanti kan kita ubah-ubah lagi, nggak mungkin kan kita sama kayak orang. Tapi sebenarnya kalau alur yang kayak ya ketabrak
cowok atau atau cowok ganteng ketemu cewek cantik atau ya, cewek cukup ketemu cowok kan itu udah basi banget kan kalau zaman sekarang. Cuma ya nggak apa-apa, kayak preferensi aja. Nanti kita ubah-ubah kayak misalnya si cewek ini ketemunya sama apa cewek cowok yang cukup biar kebalikannya kan gimana gitu. Jadi biar kita dapat referensi dan dari situ nanti kita catat kayak oh nemu ide ini nih, catat aja dulu. Kalau ide itu adalah emas kayak soalnya ide tuh kalau nggak diburu-buru dituangin lupa lagi. Iya, jadi kita harus catat nanti kita pilih mana yang mau dipakai. Itu lama. Oke kan, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah datang ke acara kami. Sekian dari kami teman-teman. Terima kasih sudah menikmati video kali ini. Selamat siang.